Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini kita siapkan hati kita menerima setiap pekerjaan roh dan firman, biar setiap buah-buah kebenaran, buah-buah roh itu benar-benar terjadi, menciptakan segala sesuatu yang manis dan baik bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Selamat pagi. Penuh sukacita. Haleluya. Pagi hari ini ada sukacita besar. Katakan amin. Ada kemenangan besar. Yes. Tuhan hadir. Menikmati hadirat Tuhan dalam keleluasaan yang luar biasa. Amin. Sebab di dalam Dia ada kemerdekaan. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita mau sebut Dia, Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa yang berkuasa, Dia yang lahir bagi kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama. Ya. TV-nya atau monitor dinyalakan. Yes. Bersama-sama Yesus Kristus Tuhan, Ya Rajaku. Siap? 1, 2, 3. Yesus Kristus Tuhan, Ya Rajaku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, Dia yang bertahta atas pujian namanya. Sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hari ini, pagi ini kami dapat berdiri. Kami dapat bernafas dengan lega. Semua karena kasih karunia Tuhan. Anugerah-Mu berlaku dalam hidup kami. Kami mengalami sukacita yang besar, sukacita yang kekal. Ada kemenangan ilahi nyata terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya, kami menikmati aliran sungai dari tempat maha tinggi, dari ruang tahta mengalir sampai kepada kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di tempat ini seperti di surga. Ada Roh Kudus yang mengalir di dalam hati kami, mengalirkan aliran-aliran yang menyegarkan, menguatkan, meneguhkan, membuat kami semakin kokoh dan perkasa. Nyata kami nikmati di dalam nama Yesus. Haleluya. Begitu mengasihi kami.
seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku mencintai pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kekudusan melingkupi kami. Kami tetap percaya. Oleh sebab itu kami dapat menikmati kehidupan surga bahkan ketika kami masih di bumi ini. Siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah gagal, tidak pernah berubah, pasti tergenapi. Amin. Amin. Katakan kebenaran firman dan roh. Kebenaran firman dan roh semakin nyata dalam diriku setiap hari menjadi.
Kristus kecilmu Tuhan, yang menyatakan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan ini, dalam dunia ini Tuhan. Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Engkau diagungkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami semua saat ini menyatakan, terjadilah kuasa pengurapan roh-Mu dan kuasa firman-Mu nyata dalam hidup kami. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita bersama-sama mengatakan amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Amin. Shalom. Ada saudara kecil mungil-imut yang ada di sana. Saya baru lihat secara langsung. Selamat datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, shalom. Ya, shalom bukan saja sekedar sapaan. Ya, kita tentu sering mengatakan shalom gitu ya. Bukan sekedar sapaan, bukan pula sekedar salam. Tapi shalom, apakah saudara tahu shalom itu apa? Shalom adalah nama Tuhan sendiri. Amin. Dialah Jehovah Shalom. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Jehovah Shalom, yang hadir di tengah-tengah kita. Shalom memiliki pengertian lebih luas dari sekedar damai. Kita sering salam damai gitu ya. Lebih luas dari itu saudara. Dan pribadi Jehovah Shalom itu, damai itu sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Sudah ada, sudah datang. Kalau kita dalam hitungan hari akan memperingati kelahirannya. Tapi saya mau nyatakan saudara, ketika kita memperingati hari kelahirannya, entah itu secara sederhana, bagaimanapun cara kita memperingati hari kedatangan Jehovah Shalom itu, yang menjadi keyakinan bagi kita semua adalah bahwa ketika Sang Raja Damai itu sudah ada bersama-sama dengan kita, itu adalah segala-galanya. Amin. Ketika Sang Raja Damai itu sudah bersama-sama dengan kita, itulah segala-galanya. Itulah yang lebih penting daripada bagaimana cara kita memperingati Natal, entah dengan perayaan yang luar biasa maupun sederhana. Karena kalau damai itu sudah bersama-sama kita, kita memiliki sesuatu yang berharga. Karena banyak di luar sana orang tidak mempunyai damai. Mereka tidak memiliki kedamaian. Kita tahu sendiri di sekeliling kita, di dunia ini, banyak orang yang tidak memiliki damai. Saudara ingat perayaan Natal kita terakhir tahun 2019. Ingat saudara, temanya apa? Memperbesar 2019 kapasitas. Amin. Siapa yang tahu kalau ketika kita memasuki tahun 2020, tidak hanya kita, tapi seluruh dunia digoncangkan dengan COVID. Siapa yang bakal tahu? Tidak ada di antara kita yang tahu kalau itu menjadi sesuatu yang menggoncang dan mencekam seluruh dunia. Tapi Tuhan sudah berbicara kepada keluarga Imago Jesus King, memperbesar
sehingga kita bisa menghadapi walaupun virus, kesehatan mencekam, tapi kita bisa berkata sehat segar bugar. Amin. Ketika masalah di mana-mana, konflik ada di mana-mana, pekerjaan kita mungkin terdampak, sekolah anak-anak kita terdampak, harus belajar di rumah. Siapa yang pernah berpikir selama ini, wah sekolah sampai harus di rumah, meeting harus di rumah, usaha-usaha mungkin beberapa harus tutup untuk sementara waktu. Tapi karena Tuhan berkata perbesar kapasitas, itu artinya tidak hanya secara duniawi saudara, tetapi Tuhan berbicara perbesar kapasitas hatimu, pikiranmu, rohmu. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Karena ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, ketika Kristus ada di dalam kita sudah belajar minggu lalu itu, kita ini Kristus kecil. Amin. Ada Kristus di dalam diri kita, sehingga kita mampu bersinar, kita mampu memiliki damai. Kita tidak perlu takut dengan keadaan di sekeliling kita, dunia ini, karena Kristus ada di dalam kita. Ada damai sejahtera, ada shalom di dalam diri kita, maka kita tidak perlu lagi merasa takut. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama kita akan buka tentang bangsa Israel, saudara. Saya akan bacakan, saudara bisa menyimak. Di depan sini juga ada. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ayat 3, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau kedelai atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah saudara, di ayat-ayat yang berdiri di situ dulu, di ayat-ayat yang kita baca tadi, digambarkan bahwa bangsa Israel sedang mengalami ketakutan. Tidak ada damai. Mereka sudah ada di tanah perjanjian, saudara. Mereka sudah ada di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi mengapa mereka tidak mengalami pembelaan Tuhan? Mengapa mereka tidak mengalami kelimpahan? Karena di ayat yang pertama tadi, saudara menyimak, apa yang bangsa Israel lakukan? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga tidak ada pembelaan Tuhan. Sehingga mereka 7 tahun
ditindas, dikuasai oleh bangsa-bangsa di situ, bangsa Midian. Sampai mereka tuh ketakutan, sampai mereka berusaha melakukan perlindungan bagi diri mereka. Di ayat berikutnya, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. 9. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Itulah kejahatan bangsa Israel. Walaupun mereka sudah menerima tanah perjanjian itu yang sudah Tuhan tuntun keluar dari Mesir, tanah perbudakan, Tuhan lepaskan mereka, Tuhan tuntun mereka melalui padang gurun dan akhirnya merebut tanah perjanjian itu. Tapi ketika mereka ada di situ, keadaan mereka sungguh jauh dari yang mereka harapkan, tentunya jauh dari janji Tuhan, karena mereka tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah orang Amori, Allah-Allah orang-orang penduduk asli dari tanah perjanjian itu, sehingga mereka ada dalam kondisi yang melarat, kondisi yang tertekan, kondisi yang ketakutan. Oleh karena itu penting bagi kita, saudara, pelajarannya. Katakan penting. Bisa jadi kita sudah ada di tempat yang Tuhan mau, tetapi kita tidak mengalami janji-janji Tuhan, karena apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu mengawasi diri kita, perlu menjaga diri kita untuk tidak seperti bangsa Israel ini. Ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan. Ketika mereka berseru, kemudian Tuhan datang dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra. Jadi Tuhan datang menemui Gideon. Gideon yang sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Jadi biasanya kalau mengirik gandum itu di tempat terbuka, saudara. Mengirik gandum di tempat terbuka, tapi karena ini dalam keadaan yang ketakutan, mereka bersembunyi. Jadi mereka merubah kebiasaan mereka mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi bagi orang Midian. Nah, ayat berikutnya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang sedang sembunyi. Tuhan berkata kepada Gideon. Gideon sedang bersembunyi, kan saudara? Dia sedang mengiring gandum di tempat pemerasan anggur. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak
mengecilkan yang sudah kecil. Amin. Tuhan tidak mengecilkan yang sudah merasa kecil. Tuhan melihat, Tuhan memperkatakan apa yang Tuhan lihat. Tuhan melihat yang ada di dalam diri Gideon. Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri Gideon. Makanya Tuhan berkata, "Hei pahlawan yang gagah berani." Amin. Apa yang Tuhan katakan kepada masing-masing kita saat ini? Apa yang Tuhan katakan terhadap masing-masing kita? Mungkin yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang merasa kecil, yang sedang merasa cemas, yang sedang merasa tidak berdaya, yang sedang merasa gagal mungkin. Dengar apa kata Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan kepada masing-masing saudara. Tuhan katakan kepada Gideon yang sedang bersembunyi, "Hai pahlawan yang gagah berani, Aku menyertai engkau." Ayat berikutnya, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Ketika mereka berkata, "Bukanlah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Hati-hati saudara, itu adalah tanda-tanda orang bingung, mempertanyakan Tuhan. Kalau orang kebingungan itu ya, mempertanyakan, kalau aku kenapa begini, kenapa kita begini, kenapa? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus kamu? Bukankah aku mengutus engkau?" kata Tuhan. Tuhan menjawab pertanyaan dan kebingungan Gideon dengan utusanmu, dengan mengutus Gideon. "Aku mengutus kamu." Mana pertolongan Tuhan ini? "Aku mengutus kamu, pergilah, selamatkan bangsa Israel dengan kekuatanmu, dengan penyertaanku." Amin. Amin saudara. Pergilah dengan penyertaan Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku tuh kecil, aku tuh gak mampu, aku tuh paling muda, aku gak berpengalaman, aku gak punya apa-apa. Dengan apa aku bisa melakukan tugas itu?" Gideon gagal melihat dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat seperti apa Tuhan sebenarnya menciptakan dia. Identitas dirinya mengalami krisis, saudara. Dipengaruhi oleh keadaan yang dialami saat itu. Perlu bagi kita untuk kita tahu siapa diri kita. Amin. Siapa diri saudara? Siapa diri saudara? Saudara adalah Kristus kecil. Amin. Ada Kristus di dalam diri saudara. Ada kuasa Rohnya yang kudus yang menyertai saudara.
sehingga kita tidak perlu lagi merasa seperti Gideon ini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, ayat 16, tetapi akulah yang menyertai engkau, Tuhan bilang lagi, sebab engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dia masih belum yakin, saudara. Gideon minta tanda. Tuhan katakan kepada saudara, Tuhan mengulang lagi, aku menyertai engkau. Itulah yang kita butuhkan, penyertaan Tuhan, untuk kita bisa mengarungi kehidupan ini, kita bisa menjalani hari-hari kita. Kita perlu penyertaan Tuhan. Di ayatnya yang ke-22, masih di pasal yang sama, ayat yang ke-22, maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Tuhan mengatakan shalom kepada Gideon. Tuhan mengatakan shalom, selamatlah engkau, shalom bagimu. Kemudian Gideon mendirikan mezbah dan Gideon menamai mezbah itu God, Lord is peace. Tuhan adalah damai. Sehingga ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Gideon yang mengubah Gideon. Nah, shalom itu menurut Konkordan, saudara, adalah keutuhan. Ya, shalom itu berarti keutuhan, kelengkapan, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, harmoni, damai. Shalom begitu luas, shalom begitu komplit, sehingga ketika Tuhan berkata shalom, hai Gideon, ada yang berubah di dalam diri Gideon yang membuat cara pandang Gideon terhadap dirinya sendiri itu juga berubah. Sehingga Gideon dari seorang yang merasa diri selalu kurang, yang merasa diri paling kecil, yang merasa diri tidak punya pengalaman, dan Tuhan menyatakan shalom. Artinya Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, engkau utuh, engkau tidak kekurangan apa-apa, engkau disertai oleh Tuhan. Mulai dari saat ini aku menyertai engkau. Amin, saudara. Amin. Tuhan juga berkata hal yang sama kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Shalom anakku, keluarga Immanuel Jesus King. Amin. Engkau utuh, engkau tidak kekurangan satu apapun. Aku menyertaimu selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Ada Jehovah Shalom, ada damai yang menyertai kita. Ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seorang
ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Sampai di situ, saudara. Jadi Tuhan menyuruh Gideon untuk apa, saudara? Meruntuhkan mezbah Baal. Penyembahan kepada Allah lain. Kejahatan yang dilakukan oleh bangsa itu harus dihilangkan, dimusnahkan. Harus hanya menyembah Tuhan Yehova, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang sudah menuntun mereka dan yang akan melepaskan lagi mereka dari penindasan bangsa Midian. Tuhan berbicara kepada Gideon, "Hei pahlawan yang gagah berani, aku menyertai engkau. Engkau akan memusnahkan Midian. Runtuhkanlah mezbah Baal milik ayahmu, milik keluargamu." Dari seorang yang tidak percaya diri, yang merasa kecil, yang merasa muda, tidak punya pengalaman, yang ketakutan, yang tidak percaya, yang ragu-ragu Tuhan benar apa enggak, minta tanda. Yang saudara bisa baca kisahnya di rumah. Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan, melangkah, berbuat sesuatu. Dan di ayat 27 yang sudah bisa baca bahwa Gideon melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia meruntuhkan mezbah Baal itu. Kenapa Gideon menjadi begitu berani? Karena dia tahu siapa yang memerintahkannya. Karena dia tahu siapa yang menyertainya. Sehingga dia berani untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Karena penyertaan Tuhan, shalom yang dari Tuhan itu berbeda dengan damai yang diberikan dunia ini. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita buka. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Haleluya. Itulah titik awalnya, saudara. Kenapa Gideon menjadi berani? Kenapa Gideon berubah cara pandangnya terhadap dirinya sendiri? Dan itu yang menjadi titik awal. Maka judul renungan pada pagi hari adalah titik awal. Itu yang menjadi titik awal langkah Gideon. Damai sejahtera itu. Damai sejahtera menjadi titik awal Gideon melakukan kehendak Tuhan. Seharusnya damai sejahtera juga menjadi titik awal bagi kita untuk kita melakukan setiap perintah Tuhan, untuk kita melakukan ini dan itu dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan. Amin. Bukan kita melakukan sesuatu untuk kita mencari dan menemukan damai sejahtera. Kita melakukan A dan B untuk menemukan damai sejahtera, tidak. Mungkin kita jalan-jalan supaya kita damai. Mungkin kita
Tidak, saudara. Bagi kita anak Tuhan, justru sebaliknya, damai sejahtera itu yang membuat kita melangkah, melakukan ini dan itu, berkarya ini dan itu, melayani ini dan itu, berkata, berpikir, karena damai sejahtera ada di dalam diri kita. Seperti halnya menikah, bukan kita menikah supaya jadi komplit, tidak. Tetapi kita menjadi komplit terlebih dahulu, baru kita menikah. Masing-masing menjadi komplit. Komplit di sini apa, saudara? Maksudnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tahu siapa diri kita, kita tahu kita dikasihi Tuhan, kita ini berharga, kita ini dipakai Tuhan untuk mengasihi, untuk melayani, sehingga ketika nanti kita dipertemukan Tuhan dengan pasangan hidup kita, kita tidak menjadi menuntut. Kalau kita belum komplit, kalau pikiran kita menikah supaya komplit, nanti jadinya kita menuntut pasangan kita. Demikian juga dalam hidup ini, ketika kita sudah memiliki damai sejahtera, maka kita bisa melangkah dengan penyertaan Tuhan. Dan tentunya ketika Tuhan menyertai kita, keberhasilan, kelimpahan, keutuhan, kelengkapan, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, keharmonisan, damai itu ada bersama kita. Amin. Haleluya. Contoh lain seperti Yesus, ketika Yesus tertidur di perahu di mana ada angin badai yang terjadi. Tuhan bisa tidur nyenyak, saudara, karena Tuhanlah pribadi shalom itu sendiri. Amin. Ketika murid-muridnya panik dan kebingungan, gimana ini, kita akan binasa, kita akan tenggelam, airnya masuk ke perahu. Tapi Tuhan, Sang Damai itu bisa tidur nyenyak, sampai akhirnya murid-muridnya membangunkan. Terus Tuhan meredakan angin hidup itu. Kita mau buka Yesaya 57 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Orang-orang yang tidak memiliki damai, mereka itu akan mengalami seperti ini, saudara. Yesaya 57 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Saudara bisa baca. Kaum wanita terlebih dahulu, kemudian kaum pria. Sudah menemukan? Ya, 20. Mari kaum wanita, 1, 2, 3. Para pria 21, diam. Haleluya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya akan bacakan. Tetapi orang jahat adalah seperti laut yang berombak dan tak pernah tenang. Arusnya membawa sampah dan lumpur. Tidak ada ketentraman bagi orang berdosa. Jadi orang-orang yang tidak memiliki damai sejahtera Allah, yang pribadi Allah tidak tinggal di dalam dirinya, Tuhan katakan itu orang-orang jahat.
pernah tenang. Dan kemana mereka berada, mereka membawa sampah dan lumpur. Artinya kekhawatiran mereka itu mereka sebar-sebarkan kemana-mana, saudara. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan mereka itu mereka sebarkan. Ketidaktenangan mereka itu mereka sebarkan, mereka bagikan. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita tadinya berdosa, kita tadinya mudah terombang-ambing dan khawatir dengan setiap keadaan ini. Tapi ketika kita menerima Yesus Kristus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka damai-Nya itu menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Sehingga kemanapun kita melangkah, damai sejahtera Tuhan yang kita bagikan. Amin. Amin. Kemanapun kita melangkah, ketenangan yang kita bagikan. Ada yang sedang terombang-ambing, sedang ketakutan, atau sedang cemas, atau sedang khawatir, curhat kepada saudara, cerita kepada saudara, berkeluh kesah pada saudara. Bukan saudara jadi ikut juga terhanyut dalam arus yang penuh lumpur dan sampah, tidak. Tetapi saudara mengalir damai sejahtera itu. Dia bisa menjadi tenang ketika berbicara dengan saudara. Kekhawatiran yang menjadi tidak lagi mengganggunya. Amin, saudara. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Amin. Bisa. Bisa. Secara otomatis ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita haus akan firman Tuhan, ketika kita terus mengingat Tuhan, kuasa Roh-Nya yang kudus akan selalu memberikan rema dan tuntunan. Apa yang harus kita pikirkan, harus kita rasakan, harus kita responi, harus kita lakukan. Seperti kepada jemaat di dalam Kisah Para Rasul 9, kita akan buka Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-31. Saya bacakan. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin, saudara. Kita mau baca ini, kita ganti. Selama beberapa waktu jemaat Imago Jesus King, gitu ya, berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan seterusnya. Siap? Siap? 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat Imago Jesus King berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh mengaktifkan, menyadari bahwa damai Tuhan itu, shalom itu ada di dalam kita secara pribadi, lepas pribadi maupun secara jemaat, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kita hanya akan melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan, hanya yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah, realita kerajaan Allah terjadi, sehingga secara otomatis kita akan bertambah besar, bertumbuh. Karena kemuliaan Tuhan,
yang nampak dan menarik semua jiwa-jiwa kita kepadanya. Dalam damai, hidup takut akan Tuhan semakin kuat, semakin besar. Jadi menerima damai baru kita bisa bergerak. Amin. Titik awalnya damai sejahtera, bukan sebaliknya. Bukan melakukan dengan upaya kita untuk mencari damai, tapi kita tinggal menerima. Amin. Kita tinggal menerima damai pribadi Allah itu sendiri di dalam diri kita. Katakan kepada kiri kanan saudara, bukan sebaliknya. Bukan melakukan upaya kita untuk mencari damai, tetapi kita menerima damai, baru kita melakukan sesuai tuntunan kuasa Roh yang kudus. Haleluya. Ayat yang terakhir, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Bergantian wanita, kemudian pria, kemudian kita bersama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Haleluya, bersama-sama 1, 2, 3. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kesik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Haleluya, amin. Itulah janji Tuhan. Amin. Kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya, hidup dalam damai sejahteranya, maka janji-janji Tuhan yang luar biasa itu tidak hanya berlaku bagi kita saudara, tetapi pada keturunan-keturunan kita yang demikian banyak. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami, kepada anak-anak-Mu, keluarga Immanuel Jesus King pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada firman-Mu yang gagal. Engkau akan bekerja sesuai dengan kuasa-Mu yang dahsyat, menjadikan segala sesuatu atas hidup kami terjadi, karena tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terjadilah atas setiap kami Tuhan. Pulanglah membawa berkat yang daripada Allah, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus yang menuntun engkau dalam jalan kebenaran dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran Yesus, akan membuat keturunan-Mu diberkati oleh Tuhan. Akan begitu banyak keturunan-Mu dan mereka akan menikmati penyertaan Tuhan. Shalom itu akan menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat-Mu juga turun atas seluruh kota kami ini Tuhan.
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan dan kami. Tuhan memberkati. Ya, firman Tuhan termeterai dalam hati kita. Amin. Ya, tolong disiapkan Yohanes 17 ayatnya yang ke-20. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias dan bersukacita. Haleluya. Yes, amin. Gabriel kapan-kapan ikut depan sini ya. Haleluya. Dia selalu antusias tunggu di tengah situ. Haleluya. Dalam nama Tuhan jemaat semua baca 1, 2, 3. Damai. Amin. Yes. Kami hidup semakin menikmati damai sejahtera yang nyata dari surga. Kami hidup takut akan Tuhan hingga kami tidak bisa lagi dan tidak mau lagi hidup dalam lumpur dosa dan sampah itu Tuhan, supaya Engkau berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, nyata kuasa-Mu dalam diri kami setiap waktu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Wah, luar biasa. Semangat kelahiran Yesus. Terus kita nikmati hari demi hari. Amin. Luar biasa. Selamat menikmati hari-hari realita ilahi atas hidup kita semua. Ya. Pengumuman untuk hari Sabtu tanggal 25 Desember. Ya, kita akan beribadah di rumah rohani ini pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Siap? Kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh dan kita mau terus mengakhiri nanti ini hari ke-353. Dan tepat nanti di hari ke-365 kita mengalami satu yang besar dan dahsyat, dan kita mulai hari pertama di 2022 dengan sesuatu yang baru dan baru. Amin. Semakin akurat